Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul untuk menghadiri pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada manusia luar biasa, manusia paling mulia, yaitu Nabi besar kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkatnya lah kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam sampai pada hari ini. Ya, saya Taufik Hidayat yang akan memandu adik-adik sekalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam pelajaran materi ke-8 kali ini. Pada hari ini kita akan membahas soal tema mari hidup sederhana dan juga ikhlas. Sebelumnya, untuk absen nanti ketua kelas akan saya berikan absen di depan, lalu nanti kawan-kawan bisa tanda tangan seperti sebelum-sebelumnya. Bisa dimengerti? Oke. Pada hari ini materi ke-8 kita tentang hidup sederhana. Awalnya dalam hidup sederhana itu kawan-kawan harus membayangkan seperti analoginya sini. Ada rumah yang terletak di pinggir pantai. Lalu di sekitar rumah tersebut itu banyak ditanami dan pepohonan. Juga pohon-pohonnya itu terawat, serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Nah, menurut kalian ya, kawan-kawan ataupun adik-adik, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Coba, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yuk, silakan. Oke, baik. Oke, bisa kita pahami bahwa penjelasan dari saudara Zikri tadi itu mengatakan bahwa rumah tersebut itu terlihat megah karena banyak pepohonan di pinggir pantai. Tidak salah, karena dalam pelajaran sederhana ini pun termaktub dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-67 yang bunyinya itu auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya dan termasuk hamba-hamba yang maha pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan juga tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan juga kikir. Jadi di tengah-tengah antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh lah, seperti foya-foya. Sedangkan kikir itu artinya itu seperti terlampau hemat atau disebut juga pelit. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah dalam penggunaan uang jajan juga kita contohkan, misalkan adik-adik itu saat ini memegang uang jajan masing-masing, itu uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya itu, misal nih makan bakso. Misalkan makan bakso antara makan 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk. Nah, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan bakso 1 mangkuk. Itulah yang disebut sederhana. Jadi di antara berlebihan dan juga di antara sifat kikir, hanya sekedar cukup. Karena hakikat dari makan itu adalah menghilangkan lapar. Benar sekali. Tuh.
Adapun contoh dari panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW, seorang rasul, pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan juga boros. Oke. Bahkan menurut riwayat dalam sirah nabawiyahnya, Nabi Muhammad itu selalu tidur beralaskan sehelai tikar. Dan kalau ia terbangun dari tidurnya, maka akan terlihat bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita memiliki sifat-sifat seperti itu? Ini menjadi bahan refleksi juga bagi saya dan juga bagi adik-adik sekalian. Nah, apa sih Kak keuntungan dari hidup sederhana tuh? Keuntungan dari hidup sederhana itu ya, seperti kita contohkan tadi Nabi besar Muhammad SAW, teladan kita, ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad itu harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang yang miskin ataupun tidak punya. Keuntungan sederhana itu ada beberapa poin ya, pastinya. Antara lain, poin yang pertama, orang yang hidup sederhana itu berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah yang termaktub ataupun yang tersurat dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-67 yang tadi saya sudah bacakan. Lalu yang kedua, orang yang hidup sederhana itu berarti orang yang hidup sederhana itu berarti telah mampu melawan godaan syaitan yang mendorong hidup boros. Itu poin kedua. Lalu poin yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati, disenangi banyak orang, sehingga menjadi banyak kawan-kawan di antara lingkungannya. Dan yang poin keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Dan kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Nah, itulah beberapa keuntungan kita jika kita memiliki sifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap kawan-kawan ataupun adik-adik sekalian dapat memahami dan juga memiliki rasa sifat sederhana itu sehingga bisa membawanya dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjadi amal jariah bagi kita. Ya, kali ini saya akan menjelaskan soal materi berikutnya dalam pelajaran ke-8, yaitu ikhlas. Sebelumnya ada yang sudah mengetahui apa itu ikhlas di sini? Ya, silakan, Noval. Menerima. Oke. Nah, ikhlas itu adalah bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas itu bisa diartikan sebagai perbuatan dari hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Sebab itulah kita diajarkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus. Misal nih, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan dengan hati yang bersih tanpa mengharapkan pujian apapun. Nah, untuk sebuah contohnya pun ada sebuah hadis Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahul Muslim, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat ataupun menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dari intisari dari iman. Oleh karena itulah seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya itu dilakukan dengan ikhlas.
Adapun beberapa ciri dari orang ikhlas itu, yang pertama, ia melakukan perbuatan baiknya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, untuk itu kawan-kawan, setelah dijelaskan tadi dari materi awal tentang belajar hidup sederhana dan juga ikhlas, saya meminta kawan-kawan untuk membuat kelompok sesuai dengan absen yang sudah tertera dengan mencantumkan contoh-contoh hidup sederhana dan juga ikhlas dalam pohon harapan berikut. Untuk itu, tugas hari ini, dan kita akhiri saja pada pertemuan pagi hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.